telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo, monggo. Silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang itu, Pak? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa nunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama, sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuntutan mahasiswa yang minta berhentikan MBG itu masuk akal gak sih? Yuk kita analisis ya, pakai akal sehat. Nah, pertama, saya disclaimer dulu. Saya dosen yang menggugat MBG ke Mahkamah Konstitusi itu sudah dari awal tahun. Mengenai masalah MBG, lalu potensi korupsi itu sudah disampaikan secara jelas. Cuman presidennya dablek, kita lah dibilang lemah lah, kita dibilang apalah. Kita sudah kasih tahu, tapi begitu dan akhirnya faktanya memang terjadi korupsi. Nah, jadi kita analisis nih, saya sebagai ahli hukum akan memberikan analisis hukumnya. Pertama begini, kita coba renungin, MBG itu makan anggaran ratusan triliun, 300-an triliun lah per tahun. Itu ada dasar hukumnya nggak? Ada nggak undang-undang tentang MBG? Kalau kita bikin proyek besar, misalnya IKN aja seburuk-buruknya itu dibuat dulu undang-undangnya, undang-undang IKN. Nah MBG 300 triliun ada nggak undang-undangnya? Nggak ada. Sampai dengan saat ini tidak ada undang-undang tentang MBG. Ujuk-ujuk di undang-undang APBN ya anggarannya tiba-tiba nyelip ratusan triliun ngambil dari anggaran pendidikan. Nah itu aja udah masalah ya. Anggaran pendidikan itu kan harus mandatori 20% dari APBN. Itu diambil untuk MBG, itu masalah ya. Pertama itu. Kedua, faktanya terjadi korupsi. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita peringatkan itu memang terjadi. Nah yang jadi pertanyaan kan, kejadian korupsi itu karena desainnya yang salah. Tata kelolanya salah di awal. Dasar hukumnya nggak jelas. Jadi wajar dong minta di stop, dievaluasi dulu. Kalau memang mau dilanjut ya dibenahi. Dibenahinya ya di stop dulu kalau misalnya tata kelola dan sistemnya dari awal rusak. Kalau tetap sambil berjalan ya korupsinya jalan. Uang ratusan triliunnya bocor. Begitu, jadi wajar kalau misalnya mau dilanjut, stop dulu, moratorium, evaluasi total. Itu masih juga nggak mau, ya ampun. Ini kenapa sih pingin banget kayaknya uang itu keluar gitu loh presiden ini loh. Padahal kan dihentikan itu kan untuk dievaluasi gitu loh. Kalau dibilang kalau presiden berhentikan nanti melanggar janji dan undang-undang. Loh, buat MBG aja nggak ada undang-undangnya kok. Melanggar undang-undang yang mana tuh? Kata siapa tuh? Budiman Sujatmiko. Berikan dong dasar hukumnya. Jadi permintaan mahasiswa itu masuk akal dan berdasar. Jadi jangan aneh-aneh lah. Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Terbongkar siapa sebenarnya Dr. Tifa. Dr. Tifa merupakan seorang dokter yang pernah menjabat sebagai asisten khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Februari tahun 1970. Dr. Tifa merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar dokter umum di sana. Kemudian Dr. Tifa melanjutkan pendidikan S2-nya di UGM hingga memperoleh gelar Master of Science. Tidak berhenti sampai di situ, Dr. Tifa kembali melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Indonesia untuk studi doktoral bidang epidemiologi molekuler. Dr. Tifa ternyata punya perjalanan karir yang begitu cemerlang di dunia kesehatan. Selain itu, ia juga berkarya dengan menjadi seorang penulis. Dr. Tifa merupakan salah satu tokoh yang aktif menyuarakan tudingan mengenai ijazah palsu Jokowi. Namun ia resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu milik Jokowi. Saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang, dia pakai celana pendek, nggak boleh. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya penyidik ini, dia masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek, pakai kaos. Bayangkan kalau istrinya betul lagi ganti baju dan sebagainya, kan nggak boleh. Saya tuh ditangkap kayak, Mas nonton nggak film G30 PKI ketika Cakra Birawa menculik Dian Chandra, persis itu katanya. Itu yang dia kecelakaan, itu yang dia bikin semangat dia akan lawan. Nggak peduli apapun kawan, apapun dia akan korbankan. Jadi jangan sampai kezoliman ini berlanjut terus. Itu yang tadi sampaikan